Bagaimana jika Taiju benar-benar membunuh Yuzuha? Akankah itu menjadi kenyataan? Lantas apa yang akan terjadi ke depannya? Akankah masa depan akan sama saja? Wadidaw, wacau, jika di episode sebelumnya atau episode 23 kalian dibuat berpikir tentang kelanjutan Taiju Shiba yang akan membunuh adik perempuannya sendiri, maka di episode 24 kali ini kita akan membahas bagaimana kelanjutan tekad Taiju untuk membunuh Yuzuha. Akankah Hakai berani mencegah saudaranya dibunuh? Ataukah lagi-lagi Takemichi turun tangan menghentikan semua hal buruk terjadi? Episode 24 diawali, "Yuzuha, aku akan membunuhmu," ucap Taiju. Mendengar hal itu, Yuzuha tidak merasa takut. Tanpa rasa gentar, Yuzuha berlari ke arah Taiju. "Ah!" teriak Yuzuha. "Taiju, hentikan," ucap Takemichi dengan lantang. Duar, sebuah pukulan kembali Taiju berikan kepada Yuzuha. Yuzuha terpental. Melihat hal itu, Taiju mengatakan, "Akan kuajar kau sampai mati secara perlahan-lahan." Takemichi menghalangi Yuzuha. "Tenanglah Taiju." "Minggir kotoran," jawab Taiju yang sedang dipenuhi amarah. Hakai hanya berteriak memanggil Takemichi. Namun Takemichi terus bertekad menghentikan Taiju. "Kau bilang kau sangat peduli dengan keluargamu, tapi pada akhirnya kaulah yang menghancurkan keluargamu." Hakai berusaha menghentikan Takemichi dengan mengatakan, "Jangan, dia akan membunuhmu." Takemichi meneriaki Hakai, "Hakai, ini juga melibatkanmu. Apa yang kau takuti? Saudarimu akan dibunuh. Kau akan melindungi Yuzuha kan?" Jedar, tonjokan tangan besar Taiju mendarat di wajah Takemichi. Seketika Takemichi terpental jauh. "Merekalah yang mencoba membunuhku," ucap Taiju. Ketika Taiju hendak menyerang, Takemichi mengatakan, "Ampun, kenapa masalah antara saudara harus berakhir dengan membunuh satu sama lain? Ini tidak masuk akal." "Takemichi, ini jalan yang kami pilih," jawab Yuzuha. Takemichi menoleh ketika Hakai mengatakan, "Aku sudah melindungi Yuzuha selama ini." Seketika Takemichi berpikir, itu dia, Yuzuha adalah kunci dari semua ini. Dia membunuh Taiju di lini masa asli. Kisaki menghasut Yuzuha agar membunuh Taiju. Tapi di lini masa depan, Hakailah yang melakukannya dan Hakailah yang menanggungnya. Karena Kisaki tahu kebenarannya, Hakai dibatasi untuk melakukan apapun yang Kisaki inginkan. Setelah itu dia menjadi ketua Black Dragons dan Toman menjadi rusak. Semua itu demi melindungi Yuzuha. Terucap kata dari Takemichi, "Aku harus mengalahkan Taiju." Menurutnya, jika Yuzuha terlindungi, maka Hakai tidak akan dirusak. Mendengar hal itu, Hakai terkejut. "Takemichi, tidak mungkin kau bisa. Kau tidak tahu betapa mematikannya dia." Treng, terdengar suara Yuzuha kembali mengambil pisaunya. Yuzuha mengatakan, "Jangan menghalangiku, Takemichi." "Yuzuha!" teriak Takemichi. Dengan amarah tingkat tinggi, Yuzuha mengatakan, "Aku akan melindungi Hakai." Tiba-tiba terlihat sebuah tangan yang menahan pisau itu. "Ini bukan sesuatu yang kau gunakan untuk melindungi orang lain," ucapnya. Yuzuha menengok. Rupanya orang itu adalah Mitsuya. Sambil tersenyum lebar, Mitsuya mengatakan, "Lepaskan Yuzuha, kau melukai tanganku." "Mitsuya, kenapa kau ada di sini?" tanya Yuzuha. Namun Yuzuha tiba-tiba terjatuh ke dalam pelukan Mitsuya. "Wih, menang banyak nih Mitsuya cuy." Takemichi terkejut melihat kehadiran Mitsuya. Mitsuya membawa Yuzuha terlebih dahulu. Kemudian dia mendatangi Taiju. "Sekarang kau dan aku, bajingan." "Hoh, kau serius? Bagaimana dengan perjanjiannya? Jangan bilang kau orang brengsek yang melanggar janjinya sendiri." "Diam, akan kukatakan padamu sesuatu yang jelas lebih penting dari itu. Jangan memukul adik perempuanmu sendiri. Tidak peduli seberapa buruk sikapnya. Maafkan dia dengan senyuman. Itulah yang dimaksud menjadi kakak laki-laki." "Brengsek," ucap Mitsuya sambil membuka baju. Di lain tempat terlihat Maiki sedang mengendarai motornya bersama Draken. Maiki menanyakan, "Hei Kenshin." Jawab Draken. "Apa barusan kau mendengar suara hati Mitsuya?" "Hah, tidak ada orang yang cukup bodoh selain kau berkendara di cuaca dingin, Maiki," jawab Draken. "Kau dengar sesuatu? Kurasa ayo pulang." Sementara di dalam gereja, Mitsuya mulai menyerang Taiju. "Majulah," Taiju menantang. Blak blik bluk, suara pertengkaran Mitsuya dan Taiju. Takemichi yang melihat hal itu tercengang. Luar biasa, Mitsuya, dia mengimbangi Titan itu pukulan demi pukulan. Tunggu, kenapa Mitsuya? Kenapa
kenapa ada di sini? Tiba-tiba terdengar, kau lihat apa? Takemichi menoleh dan rupanya itu adalah Shifuyu. Shifuyu, kau baik-baik saja? Tanya Takemichi. Kisaki dan Hanma berbalik melawanku dan mengikatku. Lalu Mitsuya menyelamatkanku, jawab Shifuyu. Terheran, Takemichi menanyakan kenapa Mitsuya ada di sini. Rupanya Shifuyu yang telah menelpon Mitsuya. Jadi Kisaki tidak bisa mengakali kita. Mengakali? Idiot, kau merusak perjanjian damai antara Mitsuya dan Taiju, jawab Takemichi. Shifuyu berkata kita tidak punya urusan dengan perjanjian damai. Tujuan kita adalah menjauhkan Black Dragons dengan Toman. Mitsuya yang membuat perjanjian damai. Semuanya pasti akan mengerti kenapa dia mengingkari janjinya sendiri. Tiba-tiba Mitsuya berlutut di hadapan Taiju. Semua melihat hal itu. Kenapa Mitsuya? Aku baru memakai 70% kekuatanku, tanya Taiju. Ah, jangan bicara seakan kau sedang unggul. Tali sepatuku longgar. Cuma itu, hehehe, jawab Mitsuya dengan senyum lebarnya. Hakai berteriak, jangan teruskan Mitsuya, kau tidak bisa menang. Kau tidak bisa mengalahkannya. Mitsuya menghiraukannya dan terus menyerang Taiju. Hakai terus meneriaki Mitsuya. Ada apa denganmu Mitsuya? Kupikir kau pintar. Kau tidak bertarung dalam pertarungan yang sia-sia seperti ini. Dia lebih besar dan lebih tua darimu. Kau tidak punya apapun yang membantumu untuk menang. Hei, diamlah sebentar Hakai, ucap Shifuyu. Tidakkah kau mengerti? Dia keras kepala. Karena kau melihatnya, Mitsuya orang yang pintar. Dia bisa memperkirakan apa yang akan terjadi. Dia mempertaruhkan nyawanya karena dia tahu apa yang dilakukan demi dirimu, sambung Shifuyu. Mitsuya teriak, Hakai! Takemichi yakin Mitsuya tidak akan kalah. Shifuyu mempertegas tidak mungkin dia kalah. Tangguh juga kau bajingan, aku mulai lelah. Saatnya kita selesaikan ini, ucap Taiju. Tak lama sosok Inui datang dari arah belakang Mitsuya. Inui memukul kepala Mitsuya hingga Mitsuya terjatuh dan terkapar. Semua terkejut melihat hal itu. Koko dengan santuy mengatakan, bagaimana? Apakah informasiku membantu? Pantaskah itu seharga 100.000? Weh, sambil melet. Hakai mendekat ke arah Mitsuya. Hakai memanggil Mitsuya, namun Mitsuya terlihat tidak sadarkan diri. Sekarang bagaimana Takemichi? Dengan sangat pede Inui mengatakan, tentu saja dia mati. Aku memukulnya sekeras yang ku bisa. Hahaha, kau memang yang terbaik Inui, ujar Taiju. Sekarang ayo hajar mereka sampai mati. Apa yang baru saja kalian lakukan brengsek? Teriak Takemichi dan Shifuyu. Hahaha, maju kalian brengsek, tantangan dari Taiju. Apa yang harus kita lakukan Takemichi? Tanya Hakai. Lalu Hakai berteriak memberitahukan bahwa Mitsuya sudah tidak bergerak. Ketika Takemichi dan Shifuyu berlari ke arah Taiju dengan mengatakan, kalian akan membayarnya. Brengsek, terdengar suara, teman-teman. Tunggu, aku baik-baik saja, ucap Mitsuya. Jadi tenanglah, oke? Tegas Mitsuya yang kemudian bersandar dekat dengan Yuzuha. Takemichi, Shifuyu, tenang dan dengarkan baik-baik. Situasinya tampak tanpa harapan. Taiju benar-benar buas seperti Titan dan dua lainnya mungkin sangat kuat. Dibandingkan mereka, Shifuyu, kau sudah babak belur. Dan jujur saja, aku tak bisa bergerak. Takemichi, kau satu-satunya di antara kami yang masih dalam kondisi siap tempur. Tapi jika kita kalah di sini, hal yang lebih buruk akan terjadi pada Yuzuha. Dia mungkin akan dibunuh. Mendengar hal itu, Takemichi mengatakan, jangan khawatir, Maiki dan yang lainnya pasti akan datang membantu. Jadi kita hanya perlu bertahan sampai mereka datang. Ketika mereka di sini, semua akan berhasil. Mitsuya menanyakan, apa kau menelpon Maiki? Hah, kau tidak menelponnya Mitsuya? Tanya Takemichi. Mitsuya menjawab, aku datang ke sini sendirian untuk membantu Hakai dengan alasan pribadi tanpa ada hubungannya dengan Toman. Waduh, tercengang deh semuanya. Shifuyu mengatakan kita bertiga harus melindungi Yuzuha. Takemichi putus asa dengan mengatakan, matilah kami, sudah berakhir. Tidak mungkin kami bisa menang. Ketika Mitsuya muncul, aku mendapat sedikit harapan. Kupikir Toman datang untuk menyelamatkan kami. Itulah mengapa aku percaya aku bisa bertahan. Bangunlah Takemichi, aku juga agak kecewa. Tapi dengan situasi sekarang, kita tidak punya pilihan selain mengatasinya sendiri, kata Shifuyu. Hei kalian, ingin kami menunggu selamanya? Ucap Taiju. Takemichi terlihat frustasi. Dia sadar bahwa dirinya tidak mampu melawan ketiga lawannya. Akhirnya Mitsuya menyusun rencana. Aku tidak mencoba membebani beban ini semua di pundakmu. Jika kau dan Shifuyu bisa menahan dua orang lainnya, maka aku yang akan menghadapi Taiju. Shifuyu menjawab, kau sudah tidak kuat bertarung
bertarung, Mitsuya? Mitsuya menjawab, ya, aku memang tidak punya kesempatan. Maukah kau membantuku? Hakai terdiam. Kau anggota Black Dragon sekarang. Kau tidak harus membantu kami bertarung. Tapi Yuzuha, Hakai, bantulah aku agar kita bisa menyelamatkan Yuzuha, pinta Mitsuya. Aku, ucap Hakai. Mitsuya memotong ucapan Hakai dengan mengatakan, aku tahu Taiju sangat mengerikan seperti Titan, dan aku tahu kau tidak bisa melawan balik, tapi kau sudah berhasil melindungi Yuzuha sampai saat ini. Jangan khawatir, aku tahu kau punya yang dibutuhkan untuk mengalahkan Taiju. Mitsuya menanyakan, kau mau kan? Maaf, karena terlalu banyak merengek, aku sungguh menyedihkan, teriak Takemichi. Aku tidak menyalahkanmu, tidak di situasi ini, ungkap Hakai. Ayo lakukan, Takemichi, dengan tegas Shifuyu mengatakan. Ya, berhati-hatilah Shifuyu, kau sudah babak belur, ungkap Takemichi. Aku lawan si tanda lahir, kau Takemichi lawan si rambut hitam. Si rambut hitam itu orang yang menjual informasi tentang Taiju. Jika Taiju terdesak, dia mungkin tipe orang yang akan mundur. Instruksi dari Shifuyu. Ya, aku pikir juga begitu, jawab Takemichi. Kita hanya perlu bertahan sampai Mitsuya dan Hakai mengalahkan Taiju. Bisakah kau melakukannya? Bisik Shifuyu. Dengan penuh semangat, Takemichi mengatakan, ya. Takemichi dan Shifuyu berlari dan mulai menyerang Inui dan Koko. Sementara Hakai dan Mitsuya berhadapan dengan Taiju. Mitsuya mengatakan, sudah lama sejak terakhir kita bekerja sama, Hakai. Taiju hanya menjawab, Hakai. Hakai menatap tajam Taiju. Taiju mengatakan, jangan bilang kau benar-benar mencoba melawanku. Mitsuya menguatkan Hakai. Hakai, kita pasti bisa. Kau lebih kuat dari Taiju. Terlihat adegan saat dimana Shifuyu melawan Inui, sementara Takemichi melawan Koko. Wow, kau mau terusan menempel padaku? Tanya Koko. Menahannya adalah hal yang terbaik yang bisa kulakukan. Shifuyu sudah diajar sebelumnya. Mitsuya, Hakai, aku tidak bisa lebih lama lagi. Jadi tolong cepatlah, teriak Takemichi sambil memeluk Koko. Begitu ya, jadi kau mengulur waktu, ucap Koko. Sementara itu di sisi pergelutan melawan Taiju, percayalah pada dirimu sendiri, ungkap Mitsuya. Ayo lakukan, Hakai, teriak Mitsuya sambil menyerang. Hahaha, tawa Taiju. Mitsuya menoleh, kok Hakai malah diem aja, dia nggak berani melawan lo cuy. Maafkan aku Mitsuya, ucap Hakai. Mitsuya, apa yang kau harapkan dari Hakai? Tanya Taiju. Blak, hantaman Taiju kembali mendarat di wajah Mitsuya. Mitsuya terpental. Melihat hal itu, Takemichi teriak memanggil Mitsuya. Sambung Takemichi yang mendapat serangan dari Koko. Shifuyu menoleh ke arah Takemichi. Ketika lengah, Shifuyu mendapat serangan dari Inui hingga terkapar tidak berdaya. Kemudian Inui mengatakan, Shifuyu Matsuno, aku ingin bertarung denganmu ketika kau dalam kondisi yang lebih baik. Sial, ucap Shifuyu. Takemichi batuk. Taiju, teriak Hakai dengan memegang sebilah pisau. Seketika Takemichi menengok. Aku bisa, aku pasti bisa, aku akan lakukan, aku akan membunuh Taiju. Hakai bertekad membunuh Taiju. Aku akan membunuhmu, teriaknya sambil berlari ke arah Taiju. Takemichi menghalangi Hakai. Minggir Takemichi, tegas Hakai. Takemichi tidak minggir, justru menghadang Hakai dengan cara memegang sebilah pisaunya. Kau tidak paham Hakai, jika kau melakukan ini kau akan menjadi bajingan yang tidak termaafkan, ucap Takemichi. Kau tahu ini salah, bukan begini caranya melawan balik. Akan kutunjukkan padamu bagaimana caranya melawan balik, sambung Takemichi. Hah? Taiju terkaget. Kau masih belum paham bocah brengsek, sambung Taiju. Seketika Takemichi teringat kembali pada sosok Hina yang mengungkapkan, kau tahu kau kalah dan kau datang untuk menyelamatkanku saat dikeroyok anak SMA. Seketika terlintas di pikiran Takemichi, ini satu-satunya hal positif yang kumiliki. Ayo Taiju, tantangan dari Takemichi. Blak, serangan Taiju mendarat di wajah Takemichi. Takemichi teriak, Hakai. Aku belum selesai, jawab Takemichi. Semangat Takemichi untuk melawan Taiju. Namun sayangnya justru Takemichi babak belur terkena serangan Taiju. Berapa kali aku harus memukulmu sampai kau puas? Tanya Taiju kepada Takemichi. Takemichi yang sudah babak belur lantas menjawab bahwa dirinya tidak akan kalah. Lalu Hakai mengatakan, kenapa kau tidak mau menyerah? Kau terlalu lemah untuk ini. Cukup sudah, tolong berhentilah, ucap Hakai dengan tegas. Sementara Shifuyu yang sudah terkapar lemas tidak berdaya mengatakan, sudah cukup Takemichi, kau sudah melakukan yang terbaik. Menurut teman-temannya kita sudah kalah.
Namun tidak bagi Takemichi. Sambil muka bonyok dan darah mengalir deras di wajahnya, ia mengingat kalung pemberian dari Hina. Seketika ia memegang kalung tersebut, lalu ia mengatakan, "Hina, selama Black Dragons ada, Hakai tidak akan bisa membela dirinya sendiri. Jadi, Taiju, aku akan mengalahkanmu dan mengambil alih Black Dragons." Tekad Takemichi menjadi akhir episode kali ini. Akankah Takemichi dapat mengalahkan Taiju Shiba, pimpinan Black Dragons yang sangat kuat alias keturunan Titan? Ataukah justru Takemichi berakhir di tangan Taiju Shiba? Saya rasa tak ada yang lebih kuat dari kekuatan tekad. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar notifikasi dari kami mampu membangkitkan gelora baku hantam kalian di setiap harinya. Saya Bos Pecandu, terima kasih sudah menonton.